Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas materi fisika lagi. Di beberapa video terdahulu kita udah banyak sekali bahas materi matematika. Nah, supaya nggak terlalu bosen dan ada variasi pembelajaran, di beberapa video ke depan Koko akan bahas materi fisika. Video sebelumnya, Koko sudah bahas materi fisika dari sampel papernya NTU. Yang belum nonton bisa lihat di channel Koko, cari aja sampel paper dari fisikanya NTU dan kalian bisa pelajari soal-soal yang ada di sana. Soalnya nggak terlalu banyak, hanya ada 3 multiple choice question dan 2 structure question. Nah, di video kali ini Koko akan bahas materi fisika dari past paper Nanyang Junior College, salah satu junior college yang ada di Singapura. Yang Koko akan bahas itu adalah Higher One. Higher One ini analoginya seperti AS level untuk Cambridge, sedangkan Higher Two itu untuk A level Cambridge. Kenapa Koko bahas Higher One dulu? Karena Higher One ini cenderung lebih sederhana. Jadi bagi kalian yang masih belum terbiasa dengan istilah-istilah bahasa Inggris, belum terbiasa kerjain soal-soal dalam bahasa Inggris, akan sangat baik untuk belajar dari Higher One terlebih dahulu. Nah, di sini Koko akan bahas paper pertama mereka. Paper pertamanya ini tentang multiple choice question. Jadi semuanya multiple choice. Soal PG. Ada 30 soal di sini. Koko akan bagi menjadi 3 bagian. Jadi pastiin kalian yang sudah nonton bagian pertama, jangan sampai kelewatan nonton bagian kedua dan bagian ketiganya. Koko akan usahain upload di 3 hari berturut-turut, bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Jadi jangan lupa cek channel Koko besok dan lusa dari kalian nonton ini. Atau jangan lupa juga kalau kalian pengen dapat notification kalau Koko sudah upload video-video yang baru, kalian bisa subscribe channel Koko. Sehingga kalau Koko upload video yang baru, kalian bisa dapat notifnya. Dan kalian bisa ikutin pembelajaran untuk materi kita. Oke, kita langsung lanjut aja kerjain soalnya. Nomor 1, soalnya bilang, which of the following statements is not always true? Yang tidak selalu benar. Jadi kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Nah, kalau kalian baca soal-soal fisika, pastiin kalian baca dia punya pertanyaan dengan baik. Jadi jangan sampai ada pertanyaan yang kalian kelewat maksudnya. Nah, di soal ini dia bilang yang mana yang tidak selalu benar. Pilihan yang A, the total mass of 1 kg masses is always 2 kg. Menurut Koko ini benar, pasti benar. Jadi kalau kita punya benda 1 kilo, punya benda 1 kilo lagi, kalau ditambahin, kalau kita timbang bersamaan, pasti 2 kilo. Jadi yang A pasti benar. Yang B, the total charge of 1 coulomb and minus 1 coulomb is 0. Ini juga benar, pasti benar. Yang C, resultant of 2 1 Newton forces is 2 Newton. Ini yang belum tentu benar. Kenapa ini belum tentu benar? Karena jika seandainya arah dari dua gaya tersebut berlawanan, let's say 1 Newton to the right and 2 Newton to the left, maka resultantnya bukan 2 Newton, tapi 0 Newton. Jadi pernyataan itu benar jika the two forces have the same direction. Itu doang. Jadi belum tentu benar. Otomatis yang D juga benar. The total energy of 1 joule of kinetic energy and 1 joule of potential energy is 2 joule. Itu juga pasti benar. Jadi nomor 1 kita jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 2.
The following are the results obtained by two student P and Q in determination of the mass of an object. Jadi ya ceritanya ada dua orang, student P dan Q. Mereka melakukan percobaan untuk menentukan massa dari suatu objek. Setelah mereka melakukan measurement atau pengukuran, murid P hasil pengukurannya seperti yang kalian bisa lihat di sini. Murid Q hasil pengukurannya juga sudah ditabulasi di sana. Bisa lihat di soal. Pertanyaannya, which of the following most appropriately describes the result obtained by student P and Q? Jadi dari pilihan berikut, yang mana yang menggambarkan hasil yang didapat oleh student P dan student Q? Di sana dia bilang masalah accurately dan precisely, tentang akurasi sama precision. Akurasi itu menggambarkan seberapa dekat hasil pengukuran kita dengan nilai sebenarnya. Aku tulis note sedikit di sini. Akurasi ini tentang how close our measurement with actual value. Itu tentang akurasi. Kalau precision itu berbicara tentang seberapa presisi, seberapa dekat data kita satu sama lain. Kalau precision ini how close our measurement one to another. Jadi akurasi itu menggambarkan suatu nilai yang dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Sedangkan precision itu menggambarkan hasil pengukuran dengan hasil pengukuran yang lain. Nah, dari sini kalian bisa lihat. Kalau Koko lihat, data dari student Q, hasil pengukurannya berkisar antara 1.06 until 1.08. Ini presisinya bagus. Artinya student Q ini pasti more precise. Jadi jawaban C udah pasti salah. More precise pasti dimiliki oleh student Q. Kalau kalian lihat student P, dia punya measurement jauh-jauhan. 0,96, ada yang 0,97 dekat ya, ada yang 1,05. Ini cukup jauh. Jadi more precise pasti dimenangkan oleh student Q. Sekarang masalahnya tinggal more accurate yang mana? Seperti yang Koko bilang, accurate ini dibandingkan dengan actual value. Tapi di soal ini, actual value-nya kita nggak tahu. Soal nggak kasih kita actual value of the mass of an object-nya berapa. Dengan kata lain, more accurate-nya tidak bisa ditentukan. Jawaban kita udah jelas yang D. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Capacitance is defined as the ratio of charge stored in the capacitor to the potential difference across it. Secara simbol, capacitance itu, C, itu adalah perbandingan antara charge itu biasanya simbolnya Q, to the potential difference. Potential difference itu biasa simbolnya V. The SI unit of capacitance is farad. Unit dari capacitance itu farad, dia bilang simbolnya F. Which of the following is not equivalent to F? Yang mana yang tidak equivalent? Artinya tidak sama dengan farad. Dia sudah kasih tahu kita suatu formula. Unitnya juga kalian harus sudah tahu sendiri. Unit dari charge itu adalah coulomb. Unit dari V ini adalah volt. Jadi unit dari farad itu Koko sudah bisa tahu dari formula yang dia kasih, yaitu coulomb per volt. Jadi pilihan yang pertama ini benar. CV to the power of -1. Itu benar.
Yang B sama yang C, dia hubungkan dengan joule. Dia hubungkan dengan energi. Kalau kalian ingat formula energy stored on the capacitor, dan harus ingat ya, fisika ini ya memang banyak formula yang kalian harus ingat. Some formula kita bisa derive sendiri, tapi the other one kita harus memorize. Jadi mau nggak mau ya kita harus banyak ingat formula. Energy stored on the capacitor bisa dihitung dengan cara half CV squared. Bisa juga half Q square over C. Bisa juga half QV. Jadi ada 3 formula. Sebenarnya ingetin satu aja bisa, sisanya tinggal disubstitusi pakai formula yang C equals to Q over V. Nah, yang kedua adalah hubungan farad, yang B maksud Koko ya, hubungan antara farad dengan joule. Jadi, Koko akan gunakan formula yang ini. Energy equals to half Q square over C. Energi itu adalah joule, Q square itu adalah coulomb square, over C itu farad. Dan farad equal to C square joule negative 1. Otomatis B juga oke. C dia hubungkan farad, joule, dan volt. Jadi Koko akan pakai formula kita yang pertama. Energy equals to half CV squared. Dan joule equals to capacitance is farad, V itu volt. Dan farad equals to G volt negative 2. Yang C juga oke. Otomatis yang D pasti salah. Karena Koko udah yakin ABC benar, jawabannya pasti D. Lanjut lagi ke nomor 4. A long wire that is carrying a constant current directed out of the pitch. Jadi currentnya out of the pitch is moved from point X to point Y. Jadi kalian bisa bayangkan ada suatu wire, ada kawat. Kawat ini diletakkan di atas kertas kita. Jadi persis tegak lurus dengan kertas. Kalian bisa bayangkan sendiri, Koko agak susah untuk explain di video. Tapi kalian coba bayangkan sendiri. Ada suatu wire. Wire ini posisinya seolah-olah menembus kalian punya kertas. Kemudian wire ini membawa arus out of the pitch. Jadi current-nya ke arah kalian, perpendicularly out of the pitch. Wire ini dipindahkan dari point X ke point Y. Pertanyaan dia, what is the direction of the change in the magnetic flux density due to wire at Z during this move? Jadi kita mau cari perubahan arah dari magnetic flux density di titik Z. Ingat-ingat right hand grip rule. Right hand grip rule. Right hand grip rule adalah suatu aturan yang digunakan untuk menentukan direction of magnetic flux density terhadap current. Jadi ini dipakai untuk menentukan direction, hubungan, arah antara magnetic flux density, biasa simbolnya B, dengan current, biasa simbolnya I. Aturannya gimana? Mungkin beberapa dari kalian sudah sempat belajar ini di sekolah. Yang belum belajar, kalau mau lebih jelasnya kalian bisa googling ya, dia punya dasar-dasar teori. Koko akan langsung kasih tahu cara penentuannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dari video ini. Right hand grip rule itu kalian bayangin seolah-olah kalian menggenggam suatu wire. Kita menggenggam wire. Anggap aja pen yang kalian lagi pegang sekarang, bagi yang beneran belajar ya,
Kalian lagi genggam pen kalian. Nah, arah jempol ini kalian ke atasin. Kayak orang bilang ke orang lain good, jempolnya berarti ke atas gitu. Nah, arah jempol ini menggambarkan current. Jadi thumb itu menggambarkan I, sedangkan keempat jari kalian pasti arahnya melengkung. Keempat jari, Koko sebut grip. Grip kalian itu menggambarkan direction dari magnetic flux density. Nah, dengan aturan itu, di posisi pertama yaitu Y, kalau kalian bayangin dengan menggunakan right hand grip rule, di posisi Y ini, direction of magnetic flux density-nya itu akan ke kanan. Nah, itu di posisi Y ya, posisi akhirnya. Posisi awal dia di X. Posisi akhir itu ke arah kanan. Kita kasih nama B final. Sedangkan untuk posisi X, thumb kalian ke atas. Kenapa ke atas? Karena out of the pitch. Jadi jempol itu mengarah ke atas. Keempat jari menunjukkan arah magnetic flux. Untuk posisi X, magnetic flux kalian itu akan mengarah ke atas untuk poin Z. Ini I. BI maksudnya. Magnetic flux initial. Mungkin beberapa dari kalian yang belum belajar materi ini akan sulit ya untuk bayangin dari yang Koko ngomongin. Jadi saran Koko, kalian googling, lihat atau cari materi tentang right hand grip rule. Kalian akan dapat idenya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, setelah Koko tahu BF dan BI, kita bisa jawab pertanyaan ini. Yang ditanya adalah arah dari perubahannya. Jadi yang kita mau cari adalah direction dari delta B. Delta B ini adalah final minus initial. Kalau initial Koko ke atas, berarti minus initial itu ke bawah. Ini minus BI. Maka resultan antar dua vektor itu, resultan antara BF dan minus BI, kalau kita gambar, inilah resultannya. Inilah delta B. Dengan kata lain, arah yang benar itu adalah yang C. Oke, ini nomor 4. Bagi yang bingung, aku rasa beberapa dari kalian yang belum sempat dapat materi ini di sekolah akan bingung. Jadi Koko saranin googling right hand grip rule untuk cari tahu idenya apa atau cara menentukannya gimana. Nomor 5, sebuah kereta mula-mula at rest. Jadi kecepatan mula-mula dari kereta ini adalah 0. Kecepatan mula-mulanya 0, accelerates at a constant rate, dipercepat dengan percepatan konstan. Percepatannya adalah 1,4 meter per second kuadrat for 10 second, selama 10 detik. And then, kemudian, slows down at a constant rate of 0.2 meter per second square. Kemudian dia diperlambat dengan laju konstan 0,2 meter per second kuadrat. Jadi perlambatannya 0,2 until it comes to a rest, sampai dia berhenti. Jadi untuk soal nomor 5 ini ada 2 stages. Yang pertama dipercepat, yang kedua diperlambat. Koko anggap ini stage pertamanya. Kemudian stage keduanya adalah diperlambat. Kecepatan mula-mulanya itu adalah, kita belum tahu ya, kita harus cari. Kecepatan mula-mula untuk stage kedua kita belum tahu. Perlambatannya itu adalah
min 0,2 meter per second kuadrat, final velocity-nya 0. Udah, itu info yang kita tahu. Pertanyaan dia total distance-nya berapa? Total distance-nya pasti distance dari stage pertama plus distance dari stage kedua. Koko cari dulu distance dari stage pertama dia. Pakai formula Shufat. S equals to ut plus half at squared. Initial velocity-nya 0. T-nya nggak peduli, pasti 0. Half a t squared. Kalau dihitung-hitung 100 bagi 2, 50 kali 1,4, kita dapat 70 meter. Sekarang kita akan lanjut ke stage kedua. Stage kedua, untuk hitung distance-nya, kita perlu initial velocity. The initial velocity of stage 2 is the final velocity from stage 1. Jadi hitung dulu final velocity dari stage 1. Pakai formula Shufat lagi, ada banyak formulanya, kalian bisa ingat-ingat sendiri. Pakai V equals to U plus AT. V equals to 0 plus 1.4 times T. Maka V-nya Koko dapat 14 meter per second. Final velocity of stage 1 is the initial velocity of stage 2. Dari info yang ada, kita bisa cari distance dengan cara V square equals to U square plus 2AS. V square is 0, U square is 14 square plus 2 times acceleration-nya minus. Karena dia decelerates. Times S. S-nya pasti ketemu. 14 square divided by 2 times 0.2. 490 meter. Dengan demikian, total distance kita sudah tahu. 70 plus 490 is 560. Answer kita yang C. Lanjut lagi ke nomor 6. Nomor 6 soalnya bilang a falling stone strikes some soft ground at speed u. Jadi ada suatu batu menumbuk soft ground, menumbuk lantai atau tanah dengan kecepatan u. Suffers a constant deceleration, A-nya constant, tapi negatif ya, karena deceleration, until it stops, sampai dia berhenti. Which one of the following graphs best represents the variation of the stone speed? Mana dari grafik ini yang menggambarkan variasi perubahan dari kecepatan batu terhadap distance? Untuk soal-soal grafik, kalian harus perhatikan yang dia gambar itu grafik antara apa dan apa. Sekarang dia gambar antara speed dengan distance. Biasanya speed sama time, jadi jangan sampai keliru speed sama distance ya. From the surface of the ground. Nah, karena dia pengen gambar grafik antara speed and distance, bikin dulu suatu persamaan yang menghubungkan speed sama distance. Info lain yang kita tahu adalah initial speed sama acceleration. Dari kinematics equation kita bisa dapat equation ini. V square equals to U square plus 2AS. Ingat-ingat A-nya negatif. Dengan kata lain, Koko boleh tulis seperti ini. V square equals to U square minus 2AS. Jadi minusnya Koko masukin aja ke sana. Enggak juga nggak apa-apa sih. Koko masukin supaya lebih kebayang aja
bentuknya gimana. Nah, karena kita punya grafik V terhadap S, dari grafik itu kalian bisa teliti dia punya gradient. Gradient itu adalah first derivative. Jadi Koko akan cari hubungan antara V dengan S berdasarkan gradientnya. Jadi kita akan turunkan persamaan kita, turunkan terhadap S. Turunan V square terhadap S itu adalah 2V dV ds. U itu initial speed. Initial speed itu dalam kasus ini constant. U-nya tidak berubah. Jadi derivative of U itu 0. Terus 2AS, A-nya juga constant. Jadi minus 2AS kalau di-differentiate kita akan dapat minus 2A. Berarti Koko dapat dV ds itu adalah minus A over V. 2-nya bisa di-cancel ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat hubungan antara gradient of the graph, dV ds itu gradient terhadap A dan V. A-nya ingat-ingat A-nya constant. A-nya constant. Nah, dari sini kesimpulan apa yang Koko bisa lihat? Dari persamaan ini, kalau kalian lihat, as V increases atau decreases, V-nya pasti decrease ya. Jadi Koko tulis saja supaya lebih jelas. As V decreases, dV ds atau gradient pasti increases. The magnitude of gradient pasti increases. Grafik yang mana yang paling benar? Jawabannya udah pasti yang A. Kalian lihat aja, di posisi pertama gradientnya seperti ini. Di posisi berikutnya, let's say Koko ambil posisi di sini, gradientnya udah seperti ini. Secara magnitude itu gradientnya increases, makin curam gambar garisnya, berarti gradientnya meningkat. Sehingga jawaban kita adalah yang A. Cek sendiri yang B, C, sama D ya. Yang B, C, sama D itu justru kalau yang B gradientnya decrease. Ini gradient decrease. Yang C gradientnya constant karena dia linear. Yang D juga gradientnya decrease. Oke, itu nomor 6. Kita lanjut lagi ke nomor 7. A pigeon is flying horizontally with a speed of 15 meter per second and at an altitude of 12 meter above the ground when it drops a seed. Jadi ceritanya ada pigeon, dia terbang horizontal. Kecepatannya 15, ketinggiannya 12 meter dari lantai. Kalau Koko ilustrasiin, let's say ini ground. Katakanlah kotak ini adalah pigeonnya. Nah, pigeon ini terbang dengan kecepatan 15 meter per detik horizontal. 15 meter per detik. Ketinggiannya dari tanah itu 12. When it drops a seed, kemudian dia menjatuhkan sebuah seed. Katakanlah yang merah ini seed. Neglecting air resistance, abaikan hambatan udara, and assuming that the pigeon does not change its course, dan pigeonnya tidak mengubah course-nya. Course itu artinya speed sama altitude. Dia udah explain lebih jauh di sini. How far from the pigeon is the seed when it hits the ground?
Info dari dia tambahannya adalah 15 meter per detik ini constant. Karena saat seatnya dijatuhkan, kecepatan pigeonnya 15 meter per second, otomatis kecepatan seat itu juga sama. Horizontal 15 meter per detik. Waktu dijatuhkan, seatnya akan membentuk trajektori atau parabolik. Akan kayak gini. Kemudian dia menyentuh ground. Nanti seatnya menyentuh ground, sedangkan pigeonnya akan maju terus. Akan terus maju seperti ini. Pertanyaannya, berapakah jarak antara pigeon dengan seat ketika menyentuh tanah? Nah, di soal ini kalian nggak bisa pakai rumus. Sebenarnya bisa, tapi akan membingungkan kalau kalian hanya menghafal rumus. Jadi ingat-ingat konsepnya. Untuk gerak parabola, horizontal component itu no acceleration. Jadi untuk parabolik, aku tulis sedikit di sini, parabolic motion, horizontal component, horizontal speed itu constant besarnya. Nah, karena horizontal speednya constant dan the speed of the pigeon is also constant, maka waktu seatnya menyentuh tanah, pigeonnya pasti persis di atas seatnya. Jadi ini pasti persis di atasnya. Sehingga jawabannya berapa? Ya pasti tetap 12 meter. Beda cerita nanti kalau seandainya ada air resistance. Kalau ada air resistance, seatnya akan menyentuh tanah saat pigeonnya sudah jauh di depan seatnya. Atau di belakang ya, tergantung air resistance-nya ke arah mana. Tapi itu akan terlalu kompleks untuk ditentukan di level ini. Jadi yang perlu kalian ingat adalah since the horizontal speed is constant, maka the position of the pigeon must be above the seat when the seat hit the ground. So the distance between pigeon and the seat is also 12 meter. Jadi nggak berubah. Itu nomor 7. Lanjut nomor 8. Nomor 8 soalnya bilang, a trolley of mass 5 kg traveling at a speed of 6 meter per second collides head-on and locks together with another trolley of mass 10 kg which is initially at rest. The collision lasts for 0.2 second. Collisionnya bertahan atau terjadi selama 0,2 detik. What is the total kinetic energy of the two trolleys after the collision and the average force acting on each trolley during this collision? Informasi head-on and locks together ini berarti collisionnya non-elastic. Non-elastic collision. Kalau terjadi non-elastic collision, maka ada energy loss. Jadi, kinetic energinya is not conserved. Total energy pasti conserve, but the kinetic energy is not conserved. So, kalau dia tanya total kinetic energy after the trolley collides, kita harus cari dulu speed after dia collision using conservation of momentum. Jadi total momentum initial equals to total momentum after collision. Inisialnya ada trolley yang 5 kg dikali speednya 6 tambah trolley yang 10 speednya 0 equals to finalnya mereka lock together, artinya mereka jadi satu kesatuan. Mass-nya ditambahin, speednya kita mau cari
30 sama dengan 15 V. V-nya kita dapat 2 meter per detik. Itu kecepatan setelah mereka collides. Untuk cari dia punya total KE, kinetic energy total, tinggal half M total V square. Half times mass total itu adalah 15. V square itu adalah 2 square. Kalau kalian hitung-hitung, 2 sama 2 di cancel, 15 times 2 itu 30. Nah, energy is joule. Jadi pilihan kita either yang A or yang C nanti. Jadi B pasti salah, D pasti salah. Either A atau C. Sekarang kita tinggal cari force-nya. Ingat-ingat hubungan antara momentum dengan force. Change in momentum equals to impulse. Change in momentum equals to F times T. Jadi force itu adalah change in momentum divided by time. Nah, hati-hati untuk change in momentum. Change in momentum siapa yang kita hitung itu bukan momentum dari sistem, tapi dari suatu benda. Jadi benda yang mana? Pilih aja, either the first trolley or the second trolley. Pasti force-nya sama, karena ada action-reaction pair. Ada pasangan aksi-reaksi. Nah, jadi mau pakai change in momentum dari yang mana sama aja. Tentu saja Koko akan pakai yang 10 kg, karena initial momentumnya 0. Hitungan kita lebih mudah. Jadi change in momentum di sini Koko akan pakai for 10 kg. Nah, kalian boleh coba ya pakai yang 5 kg, terus hitung. Buktikan kalau hasilnya sama. Kalau waktu kalian hitung hasilnya beda, kalian bisa infoin ke Koko. Nanti Koko akan bantu cek ada salah di mana. Change in momentum berarti momentum final minus momentum initial divided by delta T. Momentum finalnya 10 times final speed. Final speednya tadi kita udah cari, 2. Di atas sana. Dikurang 10 kali 0 dibagi delta T-nya 0,2. 20 dibagi 0,2 kita akan dapat 100 Newton. Jadi answer yang benar yang C. Itu nomor 8. Kita lanjut. 2 soal lagi. Koko akan selesai untuk bagian pertama kita. Totalnya ada 30 soal ya. Jadi setiap part Koko akan kerjain 10 soal. Nomor 9. 3 buah blok masanya M, 2M, dan 3M. Didorong along a rough surface. Jadi permukaannya kasar. Dengan kata lain akan ada frictional force di sana. The frictional force between a block and the rough surface is directly proportional to the weight of the block. Dia punya gaya gesek sebanding dengan berat dari benda. Diketahui gaya gesek antara massa M dan permukaan kasar itu adalah F. Jadi di sini gaya geseknya F. Karena sebanding, Koko sudah tahu. Untuk 2M mass, ini pasti frictional force-nya 2F. Koko tulisnya di bawah aja. Ini pasti 2F, sedangkan di sini pasti frictional force-nya 3F. Pertanyaannya, what is the magnitude of the force mass 3M exerts on mass 2M? Kita mau cari gaya yang diberikan oleh massa 3M kepada exerts ini diberikan ya. Jadi pertanyaannya, berapakah besar gaya massa 3M exerts on? Massa 3M memberikan kepada massa 2M. Jadi yang kita mau cari itu adalah ini. Koko kasih nama Fx. Fx ini berapa sih? Fx ini ada aksi reaksinya. Massa 3M memberikan force ke massa 2M. Arahnya ke kiri.
as the reaction, mass 2m also exert force to mass 3m, and the direction is to the right. Ini juga sama, Fx juga. Itu action-reaction pair, pasangan aksi-reaksi. Nah, untuk cari Fx di sana, pertama kita harus cari dulu acceleration of the system. Jadi pertama, tinjau the whole system, tinjau ketiga balok, cari dulu acceleration-nya. Resultant force equals to m times a. Resultant force-nya adalah F besar minus F minus 2F plus 3F. Nggak usah hitung dia punya action-reaction pair, karena pasti cancels out, saling menghilangkan. Jadi Koko nggak usah tulis lagi. Equals to mass total m plus 2m plus 3m times a. F minus 6 frictional force equal to 6m times a. A-nya kita dapat. Ini acceleration of the whole system. Acceleration of the whole system pasti sama dengan acceleration on each block. Karena kita lihatnya ya satu sistem itu. Satu sistem yang terdiri dari 3 massa. Karena mereka bergerak bersama-sama, maka acceleration-nya pasti sama. Nah, kemudian untuk mencari Fx, kita harus tinjau satu benda aja. Nggak bisa tinjau sistem lagi. Karena ketika kita tinjau suatu sistem, Fx-nya pasti cancels out. Kita nggak bisa hitung lagi value-nya. Tinjau satu benda, bebas mau tinjau benda yang mana. Koko akan tinjau benda 3M. Kenapa Koko nggak tinjau benda 2M? Karena kalau Koko tinjau benda 2M, akan ada action-reaction dari benda yang M. Yang Koko gambar di atas pakai warna biru. Nah, ini akan mempersulit hitungan kita. Jadi supaya nggak susah, tinjau benda 3M aja. Tinjau benda 3M, net force equals to M times A. Net force-nya tinggal lihat. Yang ke kanan Fx, ini yang kita mau cari. Yang ke kiri adalah 3 frictional force. Equals to mass, mass-nya 3m, times A. F minus 6F over 6m. Kalau kalian simplify, pasti bisa ketemu Fx-nya. Koko simplify langsung ya. Berarti F over 2 minus 6F over 2 plus 3F. Therefore, kita dapat Fx-nya adalah F over 2. Ini habis. Minus 3 plus 3. Jadi inilah dia punya force exerted by 3M on 2M. Jawaban kita yang A. Lanjut lagi ke soal nomor 10. Soal nomor 10 bilang ada orang masanya M standing on a weighing scale in an elevator, berdiri di atas suatu timbangan di dalam suatu elevator. Gerak dari elevator ini undergoes several stages. Jadi motion dari elevator ada beberapa stage. Seperti yang ditulis di table kita. Pertanyaannya, which of the following is correct? Yang mana yang benar? Saat ada orang yang berdiri di atas suatu scale, kalau Koko gambar free body diagramnya, misalnya ini orang, akan ada weight dari orang ini. Ini weight. Weight itu Koko boleh tulis mg. Karena masanya M ya. Kemudian akan ada normal contact force. Nah, normal contact force inilah yang ditunjukkan oleh weighing scale kita. Jadi kita punya alat timbangan bukan menunjukkan kita punya weight, tapi menunjukkan kita punya normal contact force.
Koko kasih nama N. Jadi ketika kita mau cari weighing scale reading, sama aja kita mau mencari normal force-nya. Tinggal dilihat untuk masing-masing stage. Yang pertama, ini Koko kasih nama stage 1, stage 2, stage 3. Untuk stage 1. Stage 1 kita, bendanya bergerak ke bawah dengan increasing speed. Jadi dia bergerak ke bawah dengan acceleration. Increasing speed ya, berarti accelerationnya positif. Ini N1, ini mg. Karena dia punya acceleration, kita bisa gunakan Newton second law. Net force equals to m times a. Net force-nya adalah mg minus n1. Kenapa mg minus n1? Karena accelerationnya downward. Ingat-ingat, net force selalu in the same direction dengan acceleration, Newton second law. Jadi mg minus n1 equals to ma. Maka n1-nya adalah mg, oh ini m-nya capital ya, sorry. mg minus ma. Ini n1. m g minus a. Ingat-ingat dulu ini, karena kita akan pakai nanti. Kemudian yang kedua, stage 2. Stage 2 kita moving downward with constant speed. Ada weight, ada N2. Moving downward with constant speed. According to the first Newton law, kalau dia constant speed, artinya net force-nya 0. Kalau net force-nya 0, otomatis N2 equals to mg. Satu lagi, stage ketiga. mg N3. Moving downward with decreasing speed. Geraknya ke bawah, tapi kecepatannya berkurang. Berarti dia deceleration. Koko boleh gambar ini ke bawah, tapi ke bawahnya ini decelerates, berarti negatif. Pakai Newton second law lagi, net force equals to m times a, tapi a di sana negatif. Jadi kalau kalian mau tulis seperti ini juga boleh, m times negatif a. Nah ini juga boleh. Tinggal gunakan Newton's law. Net force-nya adalah mg minus n3 karena dia movingnya downward. mg minus n3 equals to minus ma. Therefore n3 equals to mg plus ma. Atau Koko boleh tulis m a plus g atau g plus a ya. Sama aja sih. m g plus a. Nah ini yang ketiga. Nah dari tiga bentuk itu, N1, N2, sama N3, kalian bisa tentukan yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Otomatis N3 pasti paling besar, karena G plus A. Kemudian N2, Mg aja, and then N1, Mg minus Ma. Therefore, the answer is N3 paling gede, N2, N1, C. Oke, ini pembahasan Koko untuk bagian pertama. Make sure kalian bisa ikutin dan bisa mengerti apa yang Koko jelasin. Nah, kalau sudah oke dengan 10 soal ini, jangan lupa untuk nonton video Koko berikutnya untuk 10 soal yang kedua. Thank you semuanya. See you on my next video.